Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 Teknik Alat Berat SMK Negeri 2 Dumai. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Powertrain dan Undercarriage Alat Berat. Pada semester genap ini merupakan pertemuan pertama kita. Kita belum masuk kepada topik pembahasan, tapi kita bahas tentang pengantarnya dulu. Apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini? Oke. Adapun materi pokok yang harus siswa kuasai, yang pertama yaitu mendiagnosa gangguan pada sistem torque converter. Jadi pada semester kemarin kita sudah mempelajari nama dan fungsi komponen serta cara kerja dari torque converter. Sudah siswa ketahui juga apa aja komponen serta fungsinya, lalu bagaimana cara kerja dari torque converter itu. Nah, pada semester ini siswa masuk ke tahapan yang lebih tinggi, yaitu siswa melakukan atau mendiagnosa gangguan yang ada pada torque converter. Jadi apa aja gangguan-gangguan yang ada pada sistem torque converter, itu yang akan kita bahas pada semester ini. Mulai dari penyebabnya, lalu bagaimana solusinya. Selanjutnya, mendiagnosa gangguan pada transmission system. Sama halnya dengan torque converter, siswa juga sudah mempelajari jenis-jenis dari transmission system yang digunakan pada teknik alat berat atau pada alat berat, khususnya pada unit alat berat Caterpillar. Lalu pada semester ini siswa melakukan atau mendiagnosa gangguan apa saja yang terjadi pada transmission system alat berat. Lalu materi selanjutnya yaitu mendiagnosa gangguan pada differential system. Jadi mana saja unit yang menggunakan diferensial, apa saja gangguan pada differential system ini. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, topik selanjutnya yaitu mendiagnosa gangguan pada steering system. Seperti halnya dengan sistem-sistem sebelumnya, siswa juga sudah mempelajari nama dan fungsi komponen dan cara kerjanya. Nah, setelah siswa mengetahui cara kerjanya, maka siswa harus bisa mendiagnosa gangguan. Karena pada setiap komponen itu berpotensi untuk terjadi masalah. Terjadi gangguan di tiap-tiap komponen itu sangat berpotensi. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada brake system atau sistem pengereman. Apa saja gangguan-gangguan yang ada pada sistem pengereman alat berat, pada semester ini akan kita bahas. Terakhir yaitu siswa harus bisa mendiagnosa gangguan pada final drive dan undercarriage, seperti ini. Jadi yang undercarriage itu yang berwarna kuning ini. Inilah yang undercarriage-nya, baik itu di eskavator dan unit yang lainnya. Oke, kalau kita lihat pada taksonomi Bloom-nya, kata kerja dari kompetensi dasar kita yaitu mendiagnosa gangguan. Jadi dia di sini di taksonomi Bloom ini dia berada pada C4, yaitu menganalisis, mendiagnosis ini. Kita lingkar dengan warna merah, mendiagnosis. Jadi tahapan pembelajaran siswa tidak lagi hanya sekedar memahami. Jadi siswa tidak lagi hanya sekedar mengetahui nama dan fungsi komponen, tidak hanya mengetahui bagaimana cara kerjanya, tapi sudah berada pada level C4, yaitu menganalisis dengan kata kerja mendiagnosa gangguan. Jadi gangguan apa saja yang ada pada sistem yang akan kita pelajari, itu yang akan kita bahas pada semester ini. Oke, kalau kita lihat dari critical thinking skill atau kemampuan berpikir siswa, kita bisa bagi menjadi dua, yaitu LOTS dan LOTS yaitu low order thinking, yaitu kemampuan siswa hanya remember atau mengingat
selanjutnya understand atau memahami, lalu apply, menerapkan. Jadi kalau tahapan pembelajarannya masih di remember, understand ataupun apply, maka pembelajaran itu bisa dikatakan low order thinking atau LOTS. Nah, lalu di mana proses belajar kita pada semester ini? Kita sudah masuk ke proses analyze atau menganalisis. Berarti kita sudah masuk ke HOTS, yaitu higher order thinking skill. Nah, di mana siswa harus bisa menganalisa, mengevaluate dan mengcreate. Nah, tapi pada semester ini yang dituntut kepada siswa harus bisa menganalisa gangguan. Jadi tahapan pembelajaran kita berada pada tahap analyze. Oke, untuk bisa melakukan troubleshooting atau mendiagnosa gangguan, ada 7 langkah untuk melakukan troubleshooting. Kalau bisa kita kelompokkan, yang 7 langkah itu bisa kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, investigasi. Pada tahapan investigasi, kita melakukan 2 step. Yang pertama, kita melakukan verifikasi keluhan dari pelanggan. Yang kedua, setelah kita verifikasi keluhan dari pelanggan, kita melakukan pemeriksaan awal. Setelah 2 langkah ini kita lakukan, baru masuk ke tahap isolasi, yaitu tahap yang penyusunan sebab. Kita cari sebab-sebab dari permasalahan yang dihadapi oleh operator. Apa aja sebab-sebabnya? Lalu setelah ada ringkasan dari catatan dari sebab-sebab tadi, maka baru kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu menganalisa akar dari permasalahannya. Kita temukan dari berapa penyebab yang tadi, lalu kita kerucutkan mana yang paling mendekati gitu. Itulah langkah yang keempat, yaitu menganalisa akar permasalahan. Oke, setelah 4 langkah tadi kita lewati, masuk kita ke tahap perbaikan. Nah, di tahap perbaikan ini ada 2 step, yaitu step kelima dan step keenam. Di step 5 kita memperbaiki akar permasalahan tadi. Sudah kita temui permasalahannya, kita lakukan perbaikan di langkah kelima. Setelah kita perbaiki, tidak langsung kita serahkan kepada customer atau operator. Harus kita lakukan quality control dari pekerjaan kita sebagai mekanik. Kita melakukan pemeriksaan dari hasil perbaikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah kita periksa, kita pastikan kondisinya sesuai yang diharapkan, maka baru kita masuk ke tahap pencatatan, yaitu step yang ke-7. Kita membuat service report. Oke. Pada langkah pertama tadi kita sudah menyinggung tentang verifikasi keluhan pelanggan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, memunculkan problem. Apa aja problem permasalahan yang dihadapi oleh operator. Dengan cara kita mewawancarai operator, apa saja keluhannya. Ini untuk mengetahui bagaimana sejarah dari alat ini, sejarah dari unitnya. Apa saja yang pernah diperbaiki, apa saja yang pernah ditemukan pada alat ini. Umpamanya unitnya rusaknya itu bagaimana, secara tiba-tiba atau beransur-ansur begitu. Apakah kerusakan itu sudah pernah terjadi juga sebelumnya atau baru-baru ini begitu. Itu yang kita temukan, yang harus kita temukan pada langkah 1, yaitu verifikasi keluhan pelanggan. Nah, tujuannya melakukan verifikasi keluhan pelanggan, yang pertama, memastikan agar teknisi atau mekanik mengikuti masalah yang benar-benar terjadi. Jadi mekanik tidak lagi try and error, tidak coba-coba. Jadi sudah menjurus ke permasalahan yang betul-betul dihadapi oleh operator. Yang kedua, tujuannya yaitu menemukan solusi langsung yang mungkin gitu. Yang ketiga, memulai pengumpulan fakta awal.
Jadi fakta yang ibaratnya hipotesisnya kita temukan di sini. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan awal. Dari cerita-cerita dari wawancara yang telah dilakukan dengan operator, maka harus kita buktikan apakah betul-betul itu yang terjadi. Dengan langkah yang pertama, memeriksa visual. Jadi bisa dengan penginderaan, dengan penglihatan dan pendengaran kita. Contoh, ada sil yang rusaknya bagaimana itu bisa kita lihat dari segi visual. Kita lihat apakah sil itu bocor atau bagaimana. Oke, yang kedua langkahnya kita bisa sistem pemantauan. Sistem pemantauan ini bisa menggunakan scan tool dan sebagainya. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengujian operasional. Oke, selanjutnya melakukan pemeriksaan awal. Tujuan kita melakukan pemeriksaan awal ini untuk secara cepat dan mudah menemukan kerusakan yang jelas yang dapat dan mengarahkan teknisi untuk menemukan akar permasalahannya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, tidak lagi try and error. Jadi langsung menjurus, teknisi itu bisa langsung menemukan akar permasalahannya. Langkah yang ketiga yaitu menuliskan kemungkinan penyebab. Jadi sudah ditemukan akar permasalahannya, lalu dibuatkan apa saja kemungkinan yang menyebabkan kerusakan itu terjadi. Oke. Jadi tujuannya untuk membantu atau menyusun rencana troubleshooting apa yang akan dilakukan. Jadi di list dulu penyebabnya. Lalu dari penyebab yang banyak tadi, kita masuk ke step yang keempat, yaitu menganalisa kemungkinan penyebab dan menentukan akar permasalahannya. Kalau tadi masih dalam bentuk draft yang banyak, tapi di tahap yang keempat ini kita kerucutkan yang lebih spesifik. Jadi istilahnya di tahap keempat ini secara efisien kita memisahkan akar permasalahan. Jadi betul-betul yang terjadi, gangguan-gangguan yang betul-betul terjadi gitu. Selanjutnya pada langkah kelima dari 7 step troubleshooting, yaitu memperbaiki akar permasalahan. Sudah kita temukan masalahnya, sudah kita lakukan juga troubleshooting, maka kita masuk ke langkah perbaikan masalah. Apa masalah yang ditemukan, langsung kita perbaiki. Kalau di Caterpillar kita menggunakan SIS nanti untuk memperbaiki komponen-komponen yang rusak. Apakah komponen itu diganti atau diperbaiki? Ada nanti rekomendasinya. Oke, adapun tujuan untuk memperbaiki akar masalah tadi yaitu untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang muncul. Jadi apa masalah atau gangguan atau keluhan dari pelanggan, itu yang akan kita atasi pada langkah kelima dari 7 step troubleshooting. Langkah keenam yaitu kita verifikasi atau kita periksa dulu hasil kerja kita sebagai mekanik tadi. Apakah yang kita kerjakan itu sudah benar, sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih ada kekurangan. Perlu kita uji, perlu kita periksa lagi perbaikan yang telah kita lakukan sebagai mekanik. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa teknisi tidak hanya memperbaiki penyebab keluhan yang nyata, tapi dia juga telah memperbaiki dengan benar. Jadi tidak perbaiki dalam beberapa waktu nanti rusak lagi, tidak seperti itu. Tapi diharapkan perbaikan yang dilakukan itu dalam jangka panjang, dalam waktu yang panjang. Perbaikannya tetap bertahan, jadi dia tidak akan rusak. Jangan-jangan diperbaiki sebentar, sebulan lagi unit masuk bengkel lagi, jangan seperti itu. Jadi itu gunanya pada langkah ke-6 ini, kita melakukan verifikasi dari perbaikan yang telah kita laksanakan. Terakhir, langkah terakhir yaitu mencatat
keluhan, menganalisa dan perbaikan pada service report. Jadi sebagai mekanik nanti kita juga membuat service report. Jadi tidak hanya siswa saja yang membuat laporan. Setelah menjadi mekanik nanti juga akan tetap membuat service report untuk melakukan perbaikan. Jadi tujuannya untuk membantu proses perbaikan di kemudian hari. Jadi untuk sebagai catatan bagi kita di kemudian hari ketika unit ini masuk bengkel lagi, apa aja yang sudah diperbaiki. Nah, itu sebagai historisnya. Tujuan lainnya untuk tambahan informasi atau pengajuan garansi pada pabrik. Jadi biasanya kalau unit yang dikerjakan di luar bengkel resmi biasanya jarang ada service report. Jadi diharapkan unit itu betul-betul dikerjakan pada bengkel resmi. Jadi di situ ada tercatat nanti historisnya, apa saja yang pernah diganti, apa saja yang pernah diperbaiki. Sejarah itu perlu. Nah, adapun langkah-langkah untuk memperbaiki atau membuat service report, yaitu kita harus membuat dokumentasi permintaan perbaikan dengan benar, termasuk catatan keluhan, analisa, dan perbaikan yang dilakukan pada service report. Jadi ada dokumentasinya kita melakukan pengerjaan itu. Nah, tujuannya ya seperti tadi, untuk membantu proses perbaikan di kemudian hari. Jadi kita ada historis. Nah, ini pernah diganti dulu, ini belum, ini pernah diganti itu. Untuk panduan ke depannya. Kita pun melakukan troubleshooting di hari ini itu juga berkaca kepada yang sebelumnya dari service report sebelumnya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Diharapkan siswa bisa mengisi absensi pada kolom komentar. Dipersilakan kepada siswa jika ada yang ingin ditanyakan apa yang akan kita pelajari pada satu semester ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.